Oke. Halo Sobat Inspiratif, hari ini kita akan ngobrol santai nih dengan sosok yang luar biasa ya dari Kupang NTT. Beliau ini adalah pendiri dari PT Air Mineral Aisqua yang produknya kini tersebar luas nih di berbagai wilayah di NTT. Namun siapa sangka dulunya beliau adalah seorang programmer yang handal yang telah mengukir pengalaman profesional di luar negara nih. Yuk kita kenalan dan gali lebih dalam tentang kisah inspiratifnya. Pak, Oke, mungkin boleh diluangkan waktu buat perkenalan dulu ke penonton. siap. Oke, Mas. Nama saya Marvin Eskedat. Latar belakang saya juga, kebetulan saya juga dulunya sebagai seorang IT. Jadi saya dulu sekolahnya S1-nya itu ah, Teknik Informatika di UPN Veteran Jakarta. Kemudian itu tahun 2006, lulus sekitar tahun 2010. Kemudian S2-nya saya sekitar tahun 2016 diambil jurusannya itu manajemen uh, manajemen marketing manajemen marketing atau Hmm. kemudian saya kuliahnya itu di Universitas Pasca Sarjana Trisakti Jakarta. Lalu saya cerita singkat latar belakang saya di dunia IT. Saya lulus dari UPN Veteran tahun 2009. Saya bekerja di Samudra Indonesia Group. Oh. Mungkin kalau teman-teman searching gitu, Samudra Indonesia Group itu perusahaan pelayaran, pokoknya lengkap dia pelayaran, pelabuhan, dan lain-lain. Di situ saya menghabiskan karir sekitar 6 tahunan sampai dengan saya sekitar 6 tahunan saya di Samudra Indonesia. Ah, saya bekerja di bagian saya kebetulan adalah programming. Di Oke. programming. Jadi saya mulai karirnya itu dari junior programmer sampai saya keluar di Samudra Indonesia Group sebagai seorang senior programming. Jadi mungkin kemudian setelah dari Samudra Indonesia Group, saya berpindah ke sama masih di anak usahanya Samudra Indonesia, tapi dia khusus untuk konsultan IT, yaitu di Praweda Sarana Informatika. Jadi di Praweda Sarana Informatika ini saya menjabat sebagai IT Programming Analysis Section Head, jadi kepalanya programming. Lalu kemudian saya di situ hanya bertahan dari Januari 2017 sampai Desember 2017. Kemudian saya pindah lagi di Pelindo 3. Di Pelindo 3 saya posisinya adalah application developer. Di situ saya mulai dari Desember 2017 sampai dengan September 2021, 4 tahunan lah saya di Pelindo 3. Tapi pas di Pelindo 3 itu juga saya dan teman-teman IT saya dulu berdasarkan dulu kita uh, apa istilahnya relasi dan lain-lain, kita bangun suatu perusahaan IT yang bernama PT Ayo Kreasi Teknologi. Di situ saya sebagai co-founder pendiri itu di tahun 2019 dan perusahaannya masih berjalan sampai sekarang. Kemudian sekarang saya pulang kampung dan mendirikan perusahaan air mineral, pabrik air minum mineral yang bernama di PT Imamat Agung Sejahtera. Merek airnya itu adalah Laiskua. Mungkin itu sekilas latar belakang saya. Oh iya ya. Wah, sangat luar biasa sekali ya pengalamannya dari kuliah sampai bekerja sekarang ini. Luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, Mungkin dari dunia teknologi yang sangat dinamis nih, apa yang mendorong Bapak untuk beralih ke dunia bisnis air mineral, terutama di daerah seperti Kupang? Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke tantangannya. Kalau kita dulu di dunia IT, makin banyak kita menerima tantangan atau bekerja, itu tuh sebenarnya lebih meningkatkan kualitas kita. Jadi kayak saya dulu awal lulus gitu kan, awal lulus langsung bekerja di Samudra Indonesia. ah, Materi yang saya dapat di kuliah itu nggak seberapa. Tapi pas saya di dunia kerja,
banyak hal saya belajar. Hampir berapa tahun di situ, sekitar 7 tahun saya di Samudra Indonesia. Saya belajar dikirim ke Singapura, dikirim ke Singapura untuk belajar bahasa pemrograman, bisnis intelijen. Kemudian di Samudra Indonesia juga saya belajar untuk apa namanya, uh, ada pekerjaan di luar negeri, di India, di mana-mana. Dari situlah sebenarnya pada saat kita menerima tantangan, challenge, ilmu kita makin bertambah. Misalnya saya juga pindah ke beberapa perusahaan, di situ ilmu saya makin bertambah, lalu tanpa sadar itu akan membentuk karakter kita untuk Hmm. berani mencoba hal baru. Karena dengan kita berani mencoba hal baru, otomatis apa namanya, mental kita akan berubah. Mental kita untuk berani berkarya, berani berusaha dan lain-lain. Jadi sebenarnya atas dasar itu, karena dari pendidikan, lulus kuliah, kerja itu adalah penuh tantangan sebagai seorang IT. Jadi pas uh, wirausaha pun jadi ke bawah gitu. Jadi ke bawah. Jadi begitu sebenarnya. Jadi itu yang mendasari saya apa namanya berubah dari seorang IT. Makanya kalau dilihat dari biografi saya itu kan S1-nya saya itu sarjana komputer, S2 sayanya itu manajemen. Jadi sebenarnya dari motivasinya sudah ada arah gitu. Ada arah Hmm. untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Wah, keren sekali ya. Dari semua tantangan diambil semuanya tanpa menanggung risiko. Keren-keren. Lanjut. Nah, apa tantangan terbesar Bapak nih saat membangun PT Air Mineral Laisqua ini dari nol? Ah, Sebenarnya kalau tantangannya itu ya pasti kita apa istilahnya ya, kalau di dunia bisnis dengan dunia IT itu sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Hmm. Mirip-mirip artinya ini, kalau dari dunia IT itu kan kita menganalisa suatu masalah, lalu problemnya di mana secara terstruktur, lalu dapat solve problem gitu. Sama juga gitu dari tantangan pada saat kita bangun bangun perusahaan air minum gitu. Kita mesti analisa dulu, analisa misalnya di sini ini marketnya seperti apa, ininya seperti apa, lalu gimana kita bersaing. Nah, jadi lebih ke gimana kita apa namanya menganalisa market, mengambil keputusan, uh, karena itu yang menentukan kita untuk bertahan gitu. Oke. Nah, ini yang dimaksud teknik analisa itu sangat penting ya dalam mengambil keputusan. Keren. Kita Ya, lanjut lagi. Sebagai mantan programmer yang punya pengalaman global nih, saya penasaran, apakah Bapak menerapkan teknologi dalam mengelola bisnis air mineral ini? uh, kita ini kan basicnya IT ya, basicnya IT. Jadi pada saat kita dulu kerja pun semua hal kita harus ada IT-nya. Jadi otomatis tanpa sadar pada saat di dunia kita apa namanya berkarya, dimanapun kita berkarya, misalnya kayak saya sekarang di dunia usaha gitu ya, IT. Jadi banyak hal kita bisa terapkan. Contohnya pada saat kita di pabrik air yang sekarang saya pegang ya, itu kita ada aplikasi-aplikasi atau software-software seperti manajemen stok dan lain-lain. Jadi fungsinya apa dari aplikasi software manajemen stok itu? Jadi dia lebih ke dokumentasi. Jadi real time. Jadi kita Hmm. bisa input data-data di situ. Jadi aman gitu data kita. Dibanding kayak kita hanya misalnya input di kertas, di mana kertas itu kan bisa hilang, bisa terbakar. Tapi kalau kita dokumentasikan dia secara baik di aplikasi stok dan lain-lain itu akan bagus. Kemudian itu dari segi back end. Lalu ada lagi yang dari segi front end. Forget front end ini lebih kayak sebenarnya kayak keluarnya misalnya digital marketing dan lain-lain. Itu kan segi front end-nya. Kalau dari digital marketing sebenarnya kita ikutin perkembangan zaman. Makanya kayak tadi saya bilang bahwa kalau kita sudah benar-benar menjiwai dunia IT, artinya dunia IT itu apa sih sebenarnya? Dunia IT adalah kita harus upgrade ilmu, Hmm. upgrade Benar. dunia luar gitu, up to date. Intinya poinnya di situ gitu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman di dunia IT. Ini yang akan penting gitu. Kalau kita di dunia usaha, misalnya kita digital marketing, perkembangan zamannya sekarang tuh apa? Misalnya sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain.
Nah, kita tinggal desain di apa di perusahaan kita, misalnya untuk front end, misalnya aplikasi berbasis web, di mana aplikasi-aplikasi berbasis web itu, misalnya website dan lain-lain itu bisa gampang mudah terkonek dengan misalnya media sosial, misalnya kayak TikTok dan lain-lain. Contoh kayak TikTok, TikTok itu bisa diakses seluruh Indonesia, mudah gitu. Mungkin kalau kita di 5 tahun sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, susah kita mau cari namanya, kita tuh mesti ada namanya SEO, Search Engine Optimize. Iya, Jadi benar. ya itu fungsinya untuk misalnya apa namanya uh, biar website kita paling di atas dan lain-lain. Tapi kalau di sekarang itu udah nggak terlalu ini gitu. Sudah ada kayak misalnya TikTok dan lain-lain begitu. Jadi halo, masih dengar? Halo, Ya, masih masih kedengaran? masih masih aman. Lalu ada lagi misalnya otomasi produksi ya. Kalau otomasi produksi ini kan sesuai dengan pasti kita membutuhkan dalam apa namanya dalam produksi air mineral gitu ya. Dengan otomasi produksi otomatis kita kejar namanya target produksi. Lalu meminimalisir juga apa namanya barang-barang reject, cacat karena semua by mesin. Hmm. Kemudian dari itu semua ada namanya data driven decision. Data driven ini apa? Makanya saya bilang tadi di awal sebenarnya ini saling berkaitan. Jadi pertama misalnya kita kalau menerapkan sistem software manajemen stok distribusi, otomatis pada saat kita mengambil keputusan, misalnya contoh pada saat uh, kita ada aplikasi stok, manajemen penjualan, atau misalnya accounting dan lain-lain. Nah, dari data kita udah apa namanya terrecord rapi dan sebagainya mananya. Jadi dengan data yang terrecord rapi, pada saat kita butuh untuk apa namanya penetrasi pasar atau untuk melawan kompetitor dan lain-lain, itu kita gampang koleknya, gampang ngambil datanya. Jadi dengan data-data itu jadinya kita gampang untuk apa namanya istilahnya mengambil keputusan gitu. Jadi data driven decision itu menurut saya sangat penting karena dengan adanya apa namanya sistem yang kita pakai, jadinya mudah untuk dalam pengambilan keputusan. Misalnya saya ambil satu contoh, misalnya kita mau kenapa penjualan kita bulan sebelumnya itu turun. Kita misalnya ambil data dari Ya, aplikasi kita manajemen stok kita. Oh ini ternyata penjualannya turun karena harga kita naik. Langsung pada saat hari itu juga kita bisa ngambil keputusan, oke, turunin harga supaya penjualan kita bisa naik. Itu mudah gitu dibanding kalau kita tidak ada aplikasi stok, tidak ada aplikasi penjualan, tidak ada aplikasi lainnya, otomatis kita mesti buka kertas dan lain-lain. Yang penting kalau kertasnya itu masih ada. Kalau nggak ada, makanya hmm, itulah pentingnya sistem, pentingnya berpikir secara IT. Gitu. benar sekali. Oke, keren sekali ya. Ini kita bisa pelajari bahwa distribusi data yang terstruktur itu sangat penting ya dalam mengambil keputusan tuh. Jadi diusahakan kalau membuka bisnis tuh harus distribusi datanya tuh harus jelas gitu. Ya, benar sekali. Oke. Ah, Jadi saya bisa tambahin sedikit. Jadi dari itu, jadi jangan lagi kita berpikir bahwa IT atau software aplikasi itu hanya dipakai di daerah-daerah besar. Tapi kayak seperti saya di daerah NTT, Kupang pun kita gunakan itu gitu. Karena uh, perkembangan zaman sekarang ini, jadinya harus Hmm, semua tuh harus ada sistem. Kalau kita nggak pakai sistem ya kita ketinggalan gitu. bener. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, pesan pesan untuk anak muda yang sekarang lagi kuliah atau baru lulus nih, dan bingung mau cari kerja atau bisnis, apakah ada saran dari Bapak? Jadi yang pertama kalau dari berdasarkan pengalaman hidup saya ya, pertama itu adalah jangan takut mencoba.
betul. Karena kalau kita IT, ilmu kita itu akan berkembang itu pada saat apa? Pada saat kita mencoba hal-hal baru. Contoh, misalnya kita dulu hanya bisa bahasa pemrograman, misalnya PHP dan lain-lain. Lalu sekarang udah ada misalnya HTML5 dan lain-lain, atau misalnya ada bahasa-bahasa pemrograman lain. Ya, jangan takut untuk mencoba gitu. Atau misalnya nanti kita lulus kuliah, ke saya tadi saya cerita sekilas gitu. Saya dari perusahaan ini pindah ke perusahaan ini, pindah ke perusahaan ini. Itu sebenarnya hanya dalam tujuan dari saya itu apa sih sebenarnya? Poin dari saya adalah saya ingin apa namanya belajar hal baru, belajar hal baru. Karena pada saat kita berpindah perusahaan, kita akan menyesuaikan kompetisi kita. Misalnya sebelumnya kita di perusahaan A, kita hanya pakai bahasa pemrograman ini atau mengerjakan ini gitu. Pada saat kita pindah ke perusahaan B, kita harus belajar lagi bahasa ini atau mengerjakan ini gitu. Otomatis itu sudah tambah upgrade ilmu kita. Begitupun kita pindah ke perusahaan C. Jadi jangan takut untuk mencoba. Itu penting dan kerja keras. Kerja keras juga penting. Artinya gini, kita pada saat istilahnya kalau di dunia IT itu kan kita mesti kadang mengerjakan suatu sistem atau aplikasi itu kadang bisa lebih dari berhari-hari, berjam-jam. Kalau misalnya lancar, tapi kalau misalnya ada bugs, error dan lain-lain, kita mesti coba sampai aplikasinya running well. Nah, itu butuh kerja keras. Lalu yang paling utama lagi satu itu adalah relasi antar kita IT gitu. Kenapa saya bilang relasi itu penting? Berdasarkan pengalaman hidup saya gitu. Saya berteman di perusahaan ini dengan teman-teman IT, lalu kita misalnya kumpul, kita membicarakan IT. Di situ ada hal yang saya tidak pelajari, teman-teman saya di perusahaannya pelajari, kita bertukar ilmu, kita bertukar pendapat. Lalu itu juga yang kalau dilihat dari CV saya tuh, saya mendirikan perusahaan dengan teman-teman IT saya. Saya berdirikan perusahaan yang namanya Ayo Kreasi Teknologi itu dengan teman-teman IT saya. Jadi itu relasi. Makanya saya bilang IT itu ada tiga yang pentingnya. Itu satu yang tadi saya bilang adalah kerja keras, berani mencoba, dan relasi. Dan tidak takut gagal. Jadi itu pesan dari saya untuk yang muda-muda gitu. Jadi yang penting intinya berani mencoba hal-hal baru, tantangan pasti bisa sukses. Wah, keren sekali ya. Intinya, jadi anak muda zaman sekarang tuh kita harus berani mencoba, berani men-challenge sendiri, dan jangan takut akan gagal, karena jika gagal kita bisa mencoba lagi nih. Nah, seperti itu. Siap, Terus juga inspirasi ini, relasi itu juga sangat penting ya di dunia kerja itu. Nah, ya penting. sangat penting. Terima kasih Pak atas waktu yang dan kisah inspiratifnya yang luar biasa ini. Semoga makin banyak anak muda yang terinspirasi ya, dan berani untuk bermimpi dan terus belajar. Nah, Siap. di Sukses juga itu dia. buat Anda dan teman-teman. Semoga Ya, bisa sukses di dunia IT dan di dunia usaha. iya, benar sekali. Nah, itu dia kisah dari Bapak Marvin ini, dari seorang programmer yang handal hingga jadi pengusaha sukses. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kamu juga terinspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Oke.